Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas sejarah Perang Mahabharata. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pembahasan yaitu sejarah Perang Mahabharata. Perang di Kurukshetra, yang merupakan bagian penting dari wiracarita Mahabharata, dilatar belakangi perebutan kekuasaan antara 5 putra Pandu, yaitu Pandawa, dengan 100 putra Drestarastra, yaitu Kurawa. Dataran Kurukshetra yang menjadi lokasi pertempuran ini masih bisa dikunjungi dan disaksikan sampai sekarang. Kurukshetra terletak di negara bagian Haryana, India. Pertempuran tersebut tidak diketahui dengan pasti kapan terjadinya, sehingga kadang-kadang disebut terjadi pada era mitologi. Beberapa peninggalan puing-puing di Kurukshetra, seperti misalnya benteng yang diduga sebagai bukti arkeologinya. Menurut kitab Bhagavad Gita, perang di Kurukshetra terjadi 3000 tahun sebelum tahun Masehi, atau 5000 tahun yang lalu, dan hal tersebut menjadi referensi yang terkenal. Meskipun pertempuran tersebut merupakan pertikaian antar dua keluarga dalam satu dinasti, tetapi juga melibatkan berbagai kerajaan di daratan India pada masa lampau. Pertempuran tersebut terjadi selama 18 hari, dan jutaan tentara dari kedua belah pihak gugur. Perang tersebut mengakibatkan banyaknya wanita yang menjadi janda, dan banyak anak-anak yang menjadi anak yatim. Perang ini juga mengakibatkan krisis di daratan India, dan merupakan gerbang menuju zaman Kali Yuga, yaitu zaman kehancuran menurut kepercayaan Hindu. Perang di Kurukshetra merupakan klimaks dari Mahabharata, sebuah wiracarita tentang pertikaian dinasti Kuru sebagai titik sentralnya. Perebutan kekuasaan yang merupakan penyebab perang ini, terjadi karena para putra Drestarastra tidak mau menyerahkan tahta kerajaan Kuru kepada saudara mereka yang lebih tua, yaitu Yudhishthira, salah satu 5 putra Pandu alias Pandawa. Nama Kurukshetra yang menjadi lokasi pertempuran ini bermakna daratan Kuru, yang juga disebut Dharmasetra, atau daratan keadilan. Lokasi ini dipilih sebagai ajang pertempuran karena merupakan tanah yang dianggap suci oleh umat Hindu. Dosa-dosa apapun yang dilakukan di sana, pasti dapat terampuni berkat kesucian daerah ini. Dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa Pangeran Drestarastra yang buta sejak lahir, terpaksa menyerahkan tahta kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura kepada adiknya, yaitu Pandu. Meskipun dia merupakan putra sulung, Pandu berputra 5 orang, yang dikenal dengan sebutan Pandawa, dengan Yudhishthira sebagai putra sulung. Setelah Pandu wafat, Drestarastra menggantikan posisinya sebagai kepala pemerintahan sementara sampai kelak putra sulung Pandu dewasa. Kelima putra Pandu, yaitu Pandawa dan 100 putra Drestarastra, yaitu Kurawa tinggal bersama di istana Hastinapura dan dididik oleh guru yang sama, bernama Drona dan Krepa. Di samping itu, mereka dibimbing oleh seorang bijak bernama Bhisma, kakek mereka. Oleh guru dan kakeknya, Yudhishthira dianggap pantas meneruskan tahta kerajaan Kuru, sebab ia berkepribadian baik. Di samping itu, Yudhishthira merupakan pangeran yang tertua di antara saudara-saudaranya. Para Kurawa khususnya Duryodhana, berambisi menguasai tahta dinasti Kuru. Namun ambisi tersebut terhalangi sebab Yudhishthira dipandang lebih layak menjadi Raja Kuru daripada Duryodhana. Untuk mewujudkan ambisinya, Duryodhana berusaha menyingkirkan Yudhishthira dan para Pandawa dengan berbagai upaya, termasuk melakukan usaha pembunuhan. Namun kelima putra Pandu tersebut selalu selamat dari kematian, berkat perlindungan dari pamannya dan sepupu mereka, yaitu Widura dan Kresna. Setelah gagal dalam usaha pembunuhan, kemudian Kurawa memutuskan untuk menipu para Pandawa, dengan cara mengajak mereka bermain dadu, dengan syarat yang kalah harus meninggalkan istana selama 13 tahun. Permainan dadu yang sudah disetel dengan licik mengakibatkan Pandawa kalah, sehingga mereka harus meninggalkan kerajaan selama 13 tahun dan terpaksa mengasingkan diri ke hutan.
Sebelum Pandawa dibuang, Drestarastra berjanji akan menyerahkan tahta kerajaan Kuru kepada Yudhistira, sebab ia merupakan putra mahkota dinasti Kuru yang sulung. Setelah masa pengasingan selama 13 tahun berakhir, sesuai dengan perjanjian yang sah, Pandawa berhak meminta kembali kerajaannya. Namun Duryodana menolak mentah-mentah untuk menyerahkan kembali kerajaannya. Meskipun mendapatkan tanggapan seperti itu, Yudhistira dan adik-adiknya masih mampu bersabar. Sebagai seorang pangeran, Pandawa merasa wajib dan berhak turut serta dalam administrasi pemerintahan, maka mereka meminta 5 buah desa saja. Tetapi Duryodana sombong dan berkata bahwa ia tidak bersedia memberikan tanah kepada para Pandawa, bahkan yang seluas ujung jarum pun. Jawaban itu membuat para Pandawa tidak bisa bersabar lagi, dan perang tak bisa dihindari. Di pihak lain, Duryodana pun sudah mengharapkan peperangan. Sebelum keputusan untuk berperang diumumkan, para Pandawa berusaha mencari sekutu dengan mengirimkan surat permohonan kepada para raja di daratan India kuno, agar mau mengirimkan pasukannya untuk membantu para Pandawa jika perang tidak batal dilakukan. Begitu juga yang dilakukan oleh para Kurawa, mencari sekutu. Hal itu membuat para raja di daratan India kuno terbagi menjadi 2 pihak, pihak Pandawa dan pihak Kurawa. Sementara itu, Krishna mencoba untuk melakukan perundingan damai. Krishna pergi ke Hastinapura untuk mengusulkan perdamaian antara pihak Pandawa dan Kurawa. Namun Duryodana menolak usul Krishna dan merasa dilecehkan. Maka ia menyuruh para prajuritnya untuk menangkap Krishna sebelum meninggalkan istana. Tetapi Krishna bukanlah manusia biasa. Ia mengeluarkan sinar menyilaukan yang membutakan mata para prajurit Duryodana yang hendak menangkapnya. Pada saat itu pula ia menunjukkan bentuk rohaninya yang hanya disaksikan oleh 3 orang berhati suci, yaitu Bhisma, Drona, dan Widura. Setelah Krishna meninggalkan istana Hastinapura, ia pergi ke Uplaplauya untuk memberitahu para Pandawa bahwa perang tak akan bisa dicegah lagi. Ia meminta agar para Pandawa menyiapkan tentara dan memberitahu para sekutu bahwa perang besar akan terjadi. Krishna tidak bersedia bertempur secara pribadi. Ia mengajukan pilihan kepada para Pandawa dan Kurawa, bahwa salah satu boleh meminta pasukan Krishna yang jumlahnya besar, sementara yang lain boleh memanfaatkan tenaganya sebagai seorang ksatria. Mendapat kesempatan itu, Arjuna dan Duryodana pergi ke Dwaraka untuk memilih salah satu dari 2 pilihan tersebut. Duryodana yang jenius di bidang politik, maka ia memilih tentara Krishna. Sedangkan para Pandawa yang diwakili Arjuna, bersemangat untuk meminta tenaga Sri Krishna, sebagai seorang penasihat dan memintanya agar bertempur tanpa senjata di medan laga. Sri Krishna bersedia mengabulkan permohonan tersebut, dan kedua belah pihak merasa puas. Pandawa telah mendapatkan tenaga Krishna, sementara Kurawa telah mendapatkan tentara Krishna. Persiapan perang dimatangkan. Sekutu kedua belah pihak yang terdiri dari para raja dan ksatria gagah perkasa dengan diiringi pasukan yang jumlahnya sangat besar berdatangan dari berbagai penjuru India dan berkumpul di markasnya masing-masing. Pandawa memiliki 7 divisi sementara Korawa memiliki 11 divisi. Beberapa kerajaan pada zaman India kuno seperti Kerajaan Dwaraka, Kerajaan Kasi, Kerajaan Kekeya, Magadha, Matsya, Chedi, Pandya dan Wangsa Yadu dari Mandura bersekutu dengan para Pandawa. Sementara sekutu para Kurawa terdiri dari Raja Pratyotisa, Raja Angga, Raja Kekaya, Raja Sindhu, Kerajaan Kosala, Kerajaan Awanti, Kerajaan Madra, Kerajaan Gandhara, Kerajaan Bahlika, Kamboja, dan masih banyak lagi. Pasukan Pandawa dibagi menjadi 7 aksohini atau divisi. Setiap aksohini dipimpin oleh Raja Drupada dan kedua putranya, Drestadiumna dan Srikandi dari Pancala, Raja Wirata dari Matsya, Satyaki, Cekitana dan Bima. Setelah berunding dengan para pemimpin mereka, para Pandawa menunjuk Drestadiumna sebagai panglima perang pasukan Pandawa. Kitab Mahabharata menyebutkan bahwa seluruh kerajaan di daratan India Utara bersekutu dengan Pandawa dan memberikan pasukan yang jumlahnya besar. Beberapa di antara mereka yakni Kerajaan Kekeya, Kerajaan Pandya, Kerajaan Kola, Kerajaan Kerala, Kerajaan Magadha, dan masih banyak lagi. Duryodana meminta Bhisma untuk memimpin pasukan Kurawa.
Bhisma menerimanya dengan perasaan bahwa ketika ia bertarung dengan tulus ikhlas, ia tidak akan tega menyakiti para Pandawa. Bhisma juga tidak ingin bertarung di sisi Karna, dan tidak akan membiarkannya menyerang Pandawa tanpa aba-aba darinya. Bhisma juga tidak ingin dia dan Karna menyerang Pandawa bersamaan dengan ksatria Kurawa lainnya. Ia tidak ingin penyerangan secara serentak dilakukan oleh Karna, dengan alasan bahwa kasta Karna lebih rendah daripada kastanya. Bagaimanapun juga, Duryodhana memaklumi keadaan Bhisma dan mengangkatnya sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa. Pasukan dibagi menjadi 11 divisi. 100 Kurawa dipimpin oleh Duryodhana sendiri bersama dengan adiknya Dursasana, putra kedua Drestarastra. Dan dalam pertempuran tersebut Kurawa dibantu oleh Drona dan putranya Aswatama, kakak ipar para Kurawa Jayadrata. Demikian, tidak selamanya ksatria tersebut hanya menggunakan satu jenis senjata saja. Kadangkala, Bima menggunakan panah, sedangkan Abimanyu menggunakan pedang. Formasi militer adalah hal yang penting untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Dengan formasi yang baik dan sempurna, maka musuh juga lebih mudah ditaklukkan. Ada beberapa formasi militer yang disebutkan dalam Mahabharata, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Beberapa macam formasi militer tersebut sebagai berikut. Kraunca Byuha formasi bangau, Cakra Byuha formasi cakram atau melingkar, Kurma Byuha formasi kura-kura, Makara Byuha formasi buaya, Trisula Byuha formasi trisula, Sarpa Byuha formasi ular, Kamala Byuha atau Padma Byuha formasi teratai. Sulit mengindikasi dengan tepat makna dari nama-nama formasi tersebut. Nama formasi mungkin saja mengindikasikan bahwa sebuah pasukan memilih suatu bentuk tertentu, seperti elang, bangau, dan lain-lain. Sebagai formasi, atau mungkin saja nama suatu formasi berarti strategi mereka mirip dengan suatu hewan atau hal tertentu. Dua pemimpin tertinggi dari kedua belah pihak bertemu dan membuat peraturan tentang perlakuan yang etis, sebagai aturan perang. Peraturan tersebut sebagai berikut. Pertempuran harus dimulai setelah matahari terbit dan harus segera dihentikan saat matahari terbenam. Pertempuran 1 lawan 1. Tidak boleh mengeroyok prajurit yang sedang sendirian. Dua kesatria boleh bertempur secara pribadi jika mereka memiliki senjata yang sama atau menaiki kendaraan yang sama. Contohnya, kuda, gajah, atau kereta. Tidak boleh membunuh prajurit yang menyerahkan diri. Seseorang yang menyerahkan diri harus menjadi tawanan perang atau budak. Tidak boleh membunuh atau melukai prajurit yang tidak bersenjata. Tidak boleh membunuh atau melukai prajurit yang dalam keadaan tidak sadar.
Tidak boleh membunuh atau melukai seseorang atau binatang yang tidak ikut berperang. Tidak boleh membunuh atau melukai prajurit dari belakang. Tidak boleh menyerang wanita. Tidak boleh menyerang hewan yang tidak dianggap sebagai ancaman langsung. Peraturan khusus yang dibuat untuk setiap senjata mesti diikuti. Sebagai contoh, dilarang memukul bagian pinggang ke bawah pada saat bertarung menggunakan gada. Bagaimanapun juga, para kesatria tidak boleh berjanji untuk berperang dengan curang. Meskipun aturan perang telah disepakati, banyak prajurit dan kesatria dari kedua belah pihak yang melanggarnya, dan tidak jarang mereka melakukannya. Pertempuran berlangsung selama 18 hari. Pertempuran berlangsung pada saat matahari muncul dan harus segera diakhiri pada saat matahari terbenam. Kedua belah pihak bertarung di dataran Kurukshetra dan setiap hari terjadi pertempuran yang berlangsung sengit dan mengesankan. Dalam setiap pertarungan yang terjadi dalam 18 hari tersebut, satria yang tidak terbunuh dan berhasil mempertahankan nyawanya adalah pemenang karena pertempuran tersebut adalah pertempuran menuju kematian. Siapa yang bertahan hidup dan berhasil memusnahkan lawan-lawannya, dialah pemenangnya. Pada hari pertempuran pertama, begitu juga pada hari-hari berikutnya, pasukan para Kurawa berbaris menghadap barat sedangkan pasukan para Pandawa berbaris menghadap timur. Pasukan Kurawa membentuk formasi seperti burung elang, pasukan penunggang gajah sebagai tubuhnya, pasukan para raja dan ksatria di barisan depan sebagai kepalanya, dan pasukan penunggang kuda sebagai sayapnya. Dalam urusan perang, Bisma berkonsultasi dengan Panglima Drona, Bahlika dan Krepa. Pasukan Pandawa diatur oleh Yudhistira dan Arjuna, agar membentuk formasi Bajra. Karena pasukan Pandawa lebih kecil daripada pasukan Kurawa, maka strategi berperang dibuat agar memungkinkan pasukan yang kecil untuk menyerang pasukan yang besar. Sesuai strategi Pandawa, pasukan pemanah akan menghujani musuh dengan panah dari belakang pasukan garis depan. Pasukan garis depan menggunakan senjata langsung jarak pendek seperti gada, pedang, kapak, tombak, dan lain-lain. Pasukan Kurawa terdiri dari 11 divisi di bawah perintah Bisma. 10 divisi pasukan Kurawa membentuk barisan yang sangat hebat, sedangkan divisi ke-11 masih berada di bawah aba-aba langsung dari Bisma. Dan sebagian divisi melindunginya dari serangan langsung karena Bisma sangat berguna dan merupakan harapan untuk menang. Setelah sepakat dengan formasi dan strategi masing-masing, pasukan kedua belah pihak berbaris rapi. Duryodhana optimis melihat pasukan Kurawa memiliki para kesatria tangguh yang setara dengan Bima dan Arjuna. Namun ada tokoh-tokoh lain yang setara dengan mereka seperti Niyudana atau Satyaki, Wirata, dan Drupada yang ia anggap sebagai batu rintangan dalam mencapai kejayaan dalam pertempuran. Ia juga optimis karena ksatria-ksatria yang sangat ahli di bidang militer, yaitu Bisma, Karna, Kertawarma, Wikarna, Burisrawa, dan Krepa, ada di pihaknya. Selain itu Raja Agung seperti Yudamanyu dan Utamauja yang sangat perkasa, juga turut berpartisipasi dalam pertempuran sebagai penghancur bagi musuh-musuhnya. Bisma, dengan diikuti oleh para raja dan ksatria dari kedua belah pihak meniup sangkala atau terompet kerang mereka, tanda pertempuran akan segera dimulai. Ketika terompet sudah ditiup dan kedua pasukan sudah berhadap-hadapan, bersiap-siap untuk bertempur, Arjuna menyuruh Krishna, guru spiritual sekaligus kusir keretanya, agar mengemudikan keretanya menuju ke tengah medan pertempuran supaya ia bisa melihat siapa yang siap bertempur dan siapa yang harus ia hadapi. Tiba-tiba Arjuna dilanda perasaan takut akan kemusnahan Wangsa Barata, keturunan Kuru, nenek moyangnya. Arjuna juga dilanda kebimbangan akan melanjutkan pertarungan atau tidak. Ia melihat kakek tercintanya, bersama-sama dengan gurunya, paman, saudara sepupu, ipar, mertua, dan teman bermain semasa kecil. Semuanya kini berada di Kurukshetra, harus bertarung dengannya dan saling bunuh. Arjuna merasa lemah dan tidak tega untuk melakukannya. Dilanda oleh pergolakan batin, antara mana yang merupakan ajaran agama, mana yang benar dan mana yang salah. Arjuna bertanya kepada Krishna yang mengetahui dengan baik segala ajaran agama. Krishna, yang memilih menjadi kusir kereta Arjuna, menjelaskan dengan panjang lebar ajaran-ajaran ketuhanan dan kewajiban seorang kesatria, agar dapat membedakan antara yang baik dengan yang salah.
Ajaran tersebut kemudian dirangkum menjadi sebuah kitab filsafat yang sangat terkenal yang bernama Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menyuruh Arjuna untuk tidak ragu dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang ksatria yang berada di jalur yang benar. Ia juga mengingatkan bahwa kewajiban Arjuna adalah membunuh siapa saja yang ingin mengalahkan kebajikan dengan kejahatan. Kemudian Sri Krishna menunjukkan bentuk semestanya kepada Arjuna, agar Arjuna tahu siapa ia sesungguhnya sehingga segala keraguan dalam hatinya sirna. Dalam wujud semesta tersebut, ia meyakinkan Arjuna bahwa sebagian besar para ksatria perkasa di kedua belah pihak telah dihancurkan, dan yang bertahan hidup hanya beberapa orang saja, maka tanpa ragu Arjuna harus mau bertempur. Setelah isyarat penyerangan diumumkan, kedua belah pihak maju dengan senjata lengkap. Divisi pasukan Kurawa dan divisi pasukan Pandawa saling bantai. Bhisma maju menyerang tentara Pandawa dan membinasakan apapun yang menghalangi jalannya. Abhimanyu putra Arjuna melihat hal tersebut dan menyuruh para pamannya agar berhati-hati. Ia sendiri mencoba menyerang Bhisma dan para pengawalnya, tetapi usaha para kesatria Pandawa tidak berhasil. Mereka menerima kekalahan. Putra Raja Wirata Utara maju menghadapi Salya Raja Madra Utara yang menaiki gajah perang, mencoba melumpuhkan kereta perang Salya. Setelah keretanya lumpuh, Salya meluncurkan senjata lembingnya ke arah utara. Senjata tersebut menembus baju zirah utara. Kemudian, Salya menyerang gajah tunggangan utara dengan panah-panahnya. Utara dan gajahnya pun gugur seketika. Setelah utara gugur, Sweta mengamuk. Dengan nafsu membunuh, ia mengejar Salya. Para kesatria Kurawa yang menyadari hal itu segera melindungi Salya, tetapi tidak ada yang mampu mengatasi kemarahan Sweta. Akhirnya Bhisma turun tangan. Dengan senjata khusus, ia memanah Sweta sehingga kesatria tersebut gugur seketika. Ketidakmampuan Pandawa melawan Bhisma, serta kematian Utara dan Sweta pada hari pertama, membuat Yudhistira menjadi pesimis. Namun Sri Krishna berkata bahwa kemenangan sesungguhnya akan berada di pihak Pandawa. Pada hari kedua, Arjuna bertekad untuk membalikkan keadaan yang didapat pada hari pertama. Arjuna mencoba untuk menyerang Bhisma dan membunuhnya, tetapi para pasukan Kurawa berbaris di sekeliling Bhisma dan melindunginya dengan segenap tenaga sehingga menyulitkan Arjuna. Pasukan Kurawa menyerang Arjuna yang hendak membunuh Bhisma. Kedua belah pihak saling bantai, dan sebagian besar pasukan Kurawa gugur di tangan Arjuna. Setelah menyapu seluruh pasukan Kurawa, Arjuna dan Bhisma terlibat dalam duel sengit. Sementara itu Drona menyerang Drestadiumna bertubi-tubi dan mematahkan panahnya berkali-kali. Bima yang melihat keadaan tersebut menyongsong Drestadiumna dan menyelamatkan nyawanya. Duryodhana mengirim pasukan bantuan dari kerajaan Kalinga untuk menyerang Bima. Tetapi serangan dari Duryodhana tidak berhasil dan pasukannya gugur semua. Satyaki yang bersekutu dengan Pandawa memanah kusir kereta Bhisma sampai meninggal. Tanpa kusir, kuda melarikan kereta Bhisma menjauhi medan laga. Di akhir hari kedua, pihak Kurawa mendapat kekalahan. Pada hari ketiga, Bhisma memberi instruksi agar pasukan Kurawa membentuk formasi burung elang, dengan dirinya sendiri sebagai panglima berada di garis depan. Sementara tentara Duryodhana melindungi barisan belakang. Bhisma ingin agar tidak terjadi kegagalan lagi. Sementara itu para Pandawa mengantisipasinya dengan membentuk formasi bulan sabit, dengan Bima dan Arjuna sebagai pemimpin sayap kanan dan kiri. Pasukan Kurawa menitik beratkan penyerangannya kepada Arjuna. Kemudian kereta Arjuna diserbu oleh berbagai panah dan tombak. Dengan kemahirannya yang hebat, Arjuna membentengi keretanya dengan arus panah yang tak terhitung jumlahnya. Abhimanyu dan Satyaki menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan tentara Gandhara milik Sangkuni. Bima dan putranya, Gatotkaca, menyerang Duryodhana yang berada di barisan belakang. Panah Bima melesat menuju Duryodhana yang menukik di atas keretanya. Kusir keretanya segera membawanya menjauhi pertempuran. Tentara Duryodhana melihat pemimpinnya menjauhi pertarungan. Bhisma melihat hal tersebut lalu menyuruh agar pasukan bersiap siaga dan membentuk kembali formasi. Kemudian Duryodhana datang kembali dan memimpin tentaranya. Duryodhana marah kepada Bhisma karena masih segan untuk menyerang para Pandawa. Bhisma kemudian sadar dan mengubah perasaannya kepada para Pandawa. Yudhistira menyuruh Drestadiumna agar membentuk formasi Makara, dengan Drupada dan Arjuna sebagai pemimpin garis depan.
Untuk menandingi kekuatan Yudhistira, Bisma menginstruksikan agar pasukan Kurawa membentuk formasi burung bangau, dengan Bahlika dan angkatan perangnya sebagai pemimpin garis depan. Bima bertarung melawan Drona dengan sengit. Bima memanah kusir kereta Drona sehingga tewas seketika. Drona mengambil alih kedudukan kusirnya, lalu menghancurkan sebagian besar pasukan Pandawa. Serangan Drona dihadapi oleh Drestadiumna. Sementara itu, Bima melancarkan serangan ke garis pertahanan yang terdiri dari putra-putra Drestarastra, yaitu Dursasana, Durwisaha, Dursaha, Durmada, Jaya, Jayasena, Wikarna, Citrasena, Sudarsana, Carucitra, Duskarna. Mereka semua mengepung Bima dari segala penjuru. Bima meloncat turun dari keretanya sambil membawa gada. Di tengah pasukan musuh, Bima mengamuk sehingga pasukan Kurawa kacau balau. Melihat Bima dalam bahaya, Drestadiumna segera meninggalkan Drona dengan maksud membantu Bima. Dengan bantuan Drestadiumna, Bima menghancurkan pasukan Kurawa dengan lebih mudah. Setelah menyaksikan Bima dalam bahaya, Yudhistira mengirim Abhimanyu untuk membantu pamannya tersebut. Abhimanyu melawan para putra Drestarastra, sementara Duryodhana dihadapi oleh 5 putra Drupadi, yaitu Pratiwindya, Sutasoma, Srutakarma, Satanika, dan Srutakirti. Menjelang sore hari, Bisma masih mengamuk menghancurkan pasukan Pandawa. Akhirnya, matahari terbenam dan seluruh pasukan ditarik mundur pada malam hari itu. Pada hari ke-7, pasukan Kurawa di bawah instruksi Bisma membentuk formasi Mandala. Untuk mengantisipasinya, Yudhistira menginstruksikan agar pasukan Pandawa membentuk formasi Bajra. Arjuna berhasil merusak formasi Mandala, sehingga Bisma maju untuk menghadapinya. Sementara itu, Drona bertarung menghadapi Wirata Raja Matsya. Dengan serangan panahnya, Drona membuat kereta perang Wirata lumpuh. Kemudian Wirata meloncat dari keretanya untuk berpindah ke kereta Sangka, putranya. Meskipun Wirata dan Sangka sudah menggabungkan kekuatan, tetapi Drona masih tak terkalahkan. Sebaliknya, Drona berhasil menembakkan 4 batang panah penembus baju Zira ke arah Sangka. Panah tersebut bersarang di dada Sangka, kemudian merenggut nyawanya. Sementara itu, Satyaki bertarung menghadapi raksasa alam busa, sedangkan Drestadiumna menghadapi Duryodhana. Satyaki berhasil mengalahkan raksasa alam busa, sementara Drestadiumna berhasil melukai tubuh Duryodhana dengan 7 anak panah. Kemudian panah-panah menembus tubuh kuda dan kusir kereta Duryodhana sehingga kendaraan tersebut lumpuh. Duryodhana meloncat dari keretanya lalu diselamatkan oleh pamannya, Sangkuni dari Gandhara. Di tempat lain, Srikandi maju menghadapi Bisma. Bisma tidak menghiraukan Srikandi karena kesatria tersebut bersifat kewanitaan, sehingga ia lebih memilih menghancurkan pasukan Srinjaya, sekutu Pandawa. Pada hari tersebut, para kesatria Kurawa lebih banyak menderita kekalahan dibandingkan pihak Pandawa. Hal tersebut membuat Drestarastra, ayah para Kurawa merasa sedih. Sanjaya, penasihat Drestarastra mengatakan bahwa ia tidak perlu bersedih sebab kehancuran putra-putranya disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Sanjaya menambahkan bahwa kematian para kesatria yang gugur di medan perang akan membuka jalan surga bagi mereka. Pada hari ke-8, Bima membunuh 8 putra Drestarastra, yaitu Sunaba, Adityaketu, Wahwasin, Kundadara, Mahodara, Aparajita, Panditaka dan Misalaksa. Sunaba, Adityaketu, Aparajita dan Misalaksa gugur dengan kepala terpenggal, sedangkan yang lainnya gugur karena senjata panah yang diluncurkan Bima. Setelah menyaksikan kematian mereka, Duryodhana memerintahkan para saudaranya yang masih hidup untuk membunuh Bima. Namun tak satu pun putra Drestarastra yang berani maju menghadapi Bima setelah mereka menyaksikan kematian 8 saudaranya. Sementara itu, Sangkuni putra Subala, dengan didampingi oleh putra Haredika dari kerajaan Satwata, menyerbu pasukan Pandawa. Pasukan penyerbu tersebut merupakan kavaleri gabungan dari berbagai kerajaan di India, seperti Kamboja, Sindhu, Mahi, Arata, dan lain-lain. Untuk menandinginya, Irawan putra Arjuna maju ke medan laga sambil membawa pasukan berkuda dalam jumlah besar.
Dengan pedang dan panah, Irawan berhasil membunuh para saudara Sangkuni, kecuali Uresaba. Setelah pasukan putra Subala kacau balau, Duryodana mengirim raksasa alam busa untuk membunuh Irawan. Kemudian, terjadilah pertempuran sengit antara Irawan melawan alam busa. Keduanya sama-sama menggunakan kekuatan sihir, sama-sama sakti dan saling menghancurkan. Saat Irawan memunculkan seekor naga raksasa, alam busa menanggapinya dengan menjelma menjadi seekor burung Garuda raksasa. Burung siluman tersebut berhasil membunuh naga siluman yang dipanggil Irawan. Hal itu membuat Irawan terpaku menyaksikan kekalahannya. Pada saat itu juga, alam busa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenggal leher Irawan. Pada hari ke-9, Abimanyu putra Arjuna menghancurkan laskar Kurawa sambil mengamuk. Para kesatria terkemuka di pihak Kurawa tidak mampu menghadapinya, karena seolah-olah Abimanyu merupakan Arjuna yang kedua. Melihat prajuritnya tercerai-berai, Duryodana memutuskan untuk mengirim raksasa alam busa, putra Resya Sringga. Raksasa tersebut menuruti perintah Duryodana. Ribuan prajurit Pandawa mati di tangannya, sehingga 5 putra Drupadi bertindak. Mereka mencoba menahan serangan raksasa tersebut, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, justru nyawa mereka yang terancam. Setelah melihat para saudara tirinya sedang terancam, Abimanyu segera datang membantu mereka sekaligus menghadapi raksasa alam busa. Tak lama kemudian, terjadilah pertempuran sengit antara Abimanyu melawan raksasa alam busa. Dengan kemahirannya menggunakan senjata panah, Abimanyu berhasil mengalahkan alam busa sehingga raksasa tersebut turun dari keretanya sambil melarikan diri karena kesakitan. Setelah alam busa mengalami kekalahan, Bisma segera menghadapi Abimanyu. Dengan dikawal oleh para kesatria tangguh dari pihak Kurawa, Bisma maju menerjang Abimanyu. Pada saat itu juga, Arjuna datang membantu Abimanyu. Kemudian Krepa menyerang Arjuna sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Melihat keadaan tersebut, Satyaki datang membantu Arjuna. Aswatama putra Drona datang membantu Krepa dengan meluncurkan panah-panahnya. Namun ternyata Satyaki mampu bertahan, bahkan membalas serangan Aswatama secara bertubi-tubi. Setelah Aswatama lelah menghadapinya, Drona muncul untuk membantu putranya tersebut. Sedangkan dari pihak Pandawa, Arjuna maju membantu Satyaki. Tak lama kemudian, terjadilah pertempuran sengit antara Arjuna melawan Drona. Meskipun demikian, baik Arjuna maupun Drona mampu bertahan hidup sebab mereka sama-sama sakti. Kemudian, Krishna mengingatkan Arjuna untuk segera membunuh Bisma. Maka dari itu, Arjuna segera memerintahkan Krishna untuk menjalankan keretanya menuju Bisma. Saat menghadapi Bisma, Arjuna masih segan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, sehingga pertarungan terlihat tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Melihat keadaan itu, Krishna menjadi marah. Ia turun dari keretanya sambil membawa cemeti dengan tujuan membunuh Bisma. Bisma tidak mengelak saat melihat tindakan Krishna. Sebaliknya, ia ikhlas apabila nyawanya melayang di tangan Krishna. Menanggapi hal tersebut, Arjuna segera meloncat dari keretanya, lalu memeluk kaki Krishna untuk menghentikan gerakan Krishna. Sekali lagi, Arjuna memohon agar Krishna meredam amarahnya. Krishna hanya diam setelah mendengar permohonan Arjuna. Kemudian mereka kembali menaiki kereta untuk melanjutkan peperangan. Pada hari ke-10, Pandawa yang merasa tidak mungkin untuk mengalahkan Bisma menyusun suatu strategi. Mereka berencana untuk menempatkan Srikandi di depan kereta Arjuna, sementara Arjuna sendiri akan menyerang Bisma dari belakang Srikandi. Srikandi dipilih sebagai tameng Arjuna sebab ia merupakan seorang wanita yang berganti kelamin menjadi pria, dan hal itu membuat Bisma enggan menyerang Srikandi. Di samping itu, Srikandi merupakan reinkarnasi Amba, wanita yang mati karena perasaannya disakiti oleh Bisma, dan bersumpah akan terlahir kembali sebagai pembunuh Bisma yang menjadi penyebab atas penderitaannya. Srikandi menyerang Bisma, tetapi Bisma tidak menghiraukan serangannya. Sebaliknya, ia malah tertawa, sebab ia tahu bahwa kehadiran Srikandi merupakan pertanda buruk yang mampu mengantarnya menuju takdir kekalahan. Bisma juga tahu bahwa ia ditakdirkan gugur karena Srikandi, maka dari itu ia merasa sia-sia untuk melawan takdirnya. Bisma yang tidak tega untuk menyerang Srikandi, tidak bisa menyerang Arjuna karena tubuh Srikandi menghalanginya.
Hal itu dimanfaatkan Arjuna untuk menghujani Bisma dengan ribuan panah yang mampu menembus baju zirahnya. Ratusan panah yang ditembakkan Arjuna menembus tubuh Bisma dan menancap di dagingnya. Bisma terjatuh dari keretanya, tetapi badannya tidak menyentuh tanah karena ditopang oleh panah-panah yang menancap di tubuhnya. Setelah Bisma jatuh, pasukan Pandawa dan Kurawa menghentikan pertarungannya sejenak lalu mengelilingi Bisma. Bisma menyuruh Arjuna untuk meletakkan 3 anak panah di bawah kepalanya sebagai bantal. Kemudian, Bisma meminta dibawakan air. Tanpa ragu, Arjuna menembakkan panahnya ke tanah, lalu menyemburlah air dari tanah ke mulut Bisma. Meskipun tubuhnya ditancapi ratusan panah, Bisma masih mampu bertahan hidup sebab ia diberi anugerah untuk bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, ia memberi wejangan kepada para cucunya yang melakukan peperangan. Meskipun sudah tak berdaya, Bisma mampu hidup selama beberapa hari sambil menyaksikan kehancuran pasukan Kurawa. Setelah kekalahan Bisma pada hari ke-10, karena memasuki medan laga dan melegakan hati Duryodana, ia mengangkat Drona sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa. Karna dan Duryodana berencana untuk menangkap Yudhishthira hidup-hidup. Membunuh Yudhishthira di medan laga hanya membuat para Pandawa semakin marah. Sedangkan dengan adanya Yudhishthira para Pandawa mendapatkan strategi perang. Drona membantu Karna dan Duryodana untuk menaklukkan Yudhishthira. Ia memanah busur Yudhishthira hingga patah. Para Pandawa cemas karena Yudhishthira akan menjadi tawanan perang. Melihat hal itu, Arjuna turun tangan dan menghujani Drona dengan panah dan menggagalkan rencana Duryodana. Setelah menerima kegagalan, Drona yakin bahwa rencana untuk menaklukkan Yudhishthira sulit diwujudkan selama Arjuna masih ada. Raja Trigarta Susarma bersama dengan 3 saudaranya dan 35 putra mereka berada di pihak Kurawa dan mencoba untuk membunuh Arjuna atau sebaliknya, gugur di tangan Arjuna. Mereka turun ke medan laga pada hari ke-12 dan langsung menyerbu Arjuna. Namun mereka tidak berhasil sehingga gugur satu persatu. Semakin hari kekuatan para Pandawa semakin bertambah dan memberikan pukulan yang besar kepada pasukan Kurawa. Duryodana memanggil Bagadatta, Raja Pragjyotisa, di zaman sekarang disebut Assam, sebuah wilayah di India. Bagadatta merupakan putra dari Narakasura, raja yang dibunuh oleh Krishna beberapa tahun sebelumnya. Bagadatta memiliki ribuan gajah yang berukuran sangat besar sebagai kekuatan pasukannya, dan ia dianggap sebagai kesatria terkuat di antara seluruh kesatria penunggang gajah pada zamannya. Bagadatta menyerang Arjuna dengan mengendarai gajah raksasanya yang bernama Supratika. Pertempuran antara Arjuna melawan Bagadatta terjadi dengan sangat sengit. Saat Arjuna sibuk dalam pertarungan yang sengit, di tempat lain, 4 Pandawa sulit mematahkan formasi Cakrabyuha yang disusun Drona. Yudhishthira melihat hal tersebut dan menyuruh Abhimanyu, putra Arjuna, untuk merusak formasi Cakrabyuha, sebab Yudhishthira tahu bahwa hanya Arjuna dan Abhimanyu yang bisa mematahkan formasi tersebut. Saat Abhimanyu memasuki formasi tersebut, 4 Pandawa melindunginya di belakang. Namun, ke-4 Pandawa dihadang Jayadrata sehingga Abhimanyu memasuki formasi Cakrabyuha tanpa perlindungan. Akhirnya, Abhimanyu dikepung oleh para kesatria Kurawa, lalu terbunuh oleh serangan serentak. Menjelang akhir hari ke-12, setelah melalui pertarungan yang sengit, akhirnya Bagadatta dan Susarma gugur di tangan Arjuna. Sementara itu, Abhimanyu gugur karena terjebak dalam formasi Cakrabyuha. Setelah mengetahui kematian putranya, Arjuna marah pada Jayadrata yang menghalangi usaha para Pandawa untuk melindungi Abhimanyu. Ia bersumpah akan membunuh Jayadrata pada hari ke-14. Ia juga bersumpah bahwa jika ia tidak berhasil melakukannya sampai matahari terbenam, ia akan membakar dirinya sendiri. Saat berusaha mencari Jayadrata di medan pertempuran, Arjuna menghancurkan satu Aksawini yang berjumlah 109.350 prajurit Kurawa. Pasukan Kurawa melindungi Jayadrata dengan baik, untuk mencegah Arjuna menyerangnya. Akhirnya, menjelang sore, Arjuna mendapati bahwa Jayadrata dikawal oleh Karna dan 5 kesatria perkasa lainnya. Setelah melihat keadaan temannya, Krishna mengangkat Sudarsana Cakranya untuk menutupi matahari, menipu seolah-olah matahari terbenam. Seluruh prajurit menghentikan pertempuran karena merasa bahwa siang hari telah berakhir. Dengan demikian,
Jayadrata tanpa perlindungan. Saat matahari menampakkan sinar terakhirnya pada hari tersebut, Arjuna menembakkan panah dahsyatnya yang kemudian memenggal kepala Jayadrata. Pertempuran berlanjut setelah matahari terbenam. Saat bulan tampak bersinar, Gatotkaca, putra Bima membunuh banyak kesatria, dan menyerang lewat udara. Karena menghadapinya lalu mereka bertarung dengan sengit, sampai akhirnya karena mengeluarkan Indrastra, sebuah senjata surgawi yang diberikan kepadanya oleh Dewa Indra. Gatotkaca yang menerima serangan tersebut lalu memperbesar ukuran tubuhnya. Ia gugur seketika kemudian jatuh menimpa ribuan prajurit Kurawa. Setelah Raja Drupada dan Raja Wirata dibunuh oleh Drona, Bima dan Drestadiumna bertarung dengannya pada hari ke-15. Karena Drona amat kuat dan memiliki Brahmastra, senjata ilahi, yang tak terkalahkan, Krishna memberi isyarat pada Yudhistira bahwa Drona akan menyerah apabila Aswatama putranya gugur dalam perang tersebut. Kemudian Bima membunuh seekor gajah bernama Aswatama, dan berteriak dengan keras bahwa Aswatama gugur. Drona mendekati Yudhistira untuk mencari kepastian tentang kematian putranya. Yudhistira berkata, Aswatama Hata Kunjara, tetapi dua kata terakhir, Hata Kunjara, yang menerangkan bahwa seekor gajah telah mati, tidak terdengar karena kegaduhan bunyi genderang dan terompet atas perintah Krishna. Versi yang berbeda menyebutkan bahwa Yudhistira melafalkan kata-kata terakhir tersebut dengan sangat pelan sehingga Drona tidak mendengar kata gajah. Sebelum peristiwa tersebut, kereta perang Yudhistira, yang disebut Dharma Raja, Raja Kebenaran, melayang beberapa inci dari tanah. Setelah peristiwa tersebut, keretanya menyentuh tanah. Setelah menduga bahwa putranya telah tiada, Drona merasa berduka cita, dan menjatuhkan senjatanya. Kemudian ia dibunuh oleh Drestadiumna untuk membalaskan dendam ayahnya sekaligus melaksanakan sumpahnya. Setelah perang pada hari itu berakhir, Kunti ibu para Pandawa, secara rahasia pergi menemui Karna, putra yang dibuangnya, dan memintanya untuk mengampuni nyawa para Pandawa, karena mereka adalah adiknya. Karena berjanji pada Kunti bahwa ia akan mengampuni nyawa para Pandawa, kecuali Arjuna. Pada hari ke-16, karena menjadi panglima tertinggi pasukan Kurawa, ia membunuh banyak prajurit pada hari itu. Sebuah pertempuran sengit terjadi antara Arjuna melawan Karna. Bahkan Krishna memuji Karna atas keberaniannya. Akhirnya Karna berhasil memutuskan tali busur Arjuna. Tepat saat Karna akan membunuh Arjuna, matahari terbenam. Karena memperhatikan peraturan peperangan, karena mengampuni nyawa Arjuna. Ada versi berbeda mengenai akhir hari ke-18. Diceritakan bahwa karena bertempur dengan gagah berani meski dikelilingi para jenderal pasukan Pandawa, mereka semua tidak mampu melawannya, karena memberi serangan mematikan pada pasukan Pandawa sehingga mereka melarikan diri. Kemudian Arjuna berhasil mematahkan senjata Karna dengan senjatanya sendiri, dan juga memberikan serangan mematikan pada pasukan Kurawa. Tak lama kemudian matahari terbenam, dan karena kegelapan dan debu membuat pertempuran berlangsung dengan sulit, maka pasukan Kurawa ditarik mundur, dengan tujuan menghindari pertempuran di malam hari. Pada hari ke-17, karena mengalahkan Bima dan Yudhistira dalam pertempuran, tetapi nyawa mereka diampuni. Kemudian, karena melanjutkan pertarungannya melawan Arjuna, saat bertarung, roda kereta Karna terperosok ke dalam lumpur sehingga Karna meminta izin untuk menghentikan pertarungan sejenak. Melihat kesempatan tersebut, Krishna mengingatkan Arjuna tentang sikap Karna yang tidak berbelas kasihan pada Abhimanyu saat Abhimanyu terbunuh setelah kehilangan senjata dan keretanya. Terungkitnya kenangan pahit tersebut membuat hati Arjuna perih kembali. Kemudian, Arjuna menembakkan panahnya untuk memenggal Karna. Pada saat Karna berusaha mengangkat roda keretanya yang terperosok ke dalam lumpur. Pada hari yang sama, Bima menghancurkan kereta Dursasana dengan gadanya. Bima menangkap Dursasana lalu membunuhnya, sehingga terpenuhilah sumpah yang dibuatnya saat Drupadi dipermalukan. Pada hari ke-18, Salya Raja Madra diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa, menggantikan posisi Karna. Pada hari itu juga, Yudhistira membunuh Raja Salya, Sadewa membunuh Sangkuni, dan Bima membunuh para adik Duryodana yang masih bertahan. Setelah sadar bahwa ia telah dikalahkan, Duryodana lari dari medan pertempuran lalu beristirahat di sebuah danau.
Akhirnya para Pandawa berhasil menangkapnya. Di bawah pengawasan Baladewa, pertandingan gada berlangsung antara Bima melawan Duryodhana, di mana akhirnya Duryodhana mengalami kekalahan. Aswatthama, Krepa, dan Kertawarma bertemu Duryodhana pada saat kesatria tersebut sedang sekarat. Mereka berjanji akan membalaskan dendamnya. Kemudian pada malam hari, mereka menyerang perkemahan para Pandawa, lalu membunuh 5 putra Pandawa, Blestadiumna dan Srikandi. Hanya 10 kesatria yang bertahan hidup dari pertempuran. Mereka adalah 5 Pandawa, Yuyutsu, Satyaki, Aswatthama, Krepa dan Kertawarma. Aswatthama ditangkap oleh para Pandawa setelah ia melakukan pembunuhan di malam hari ke-18, saat sekutu Pandawa sedang tidur. Krepa kembali ke Hastinapura, sedangkan Kertawarma ke kediaman Wangsayadi. Akhirnya, Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Setelah memerintah selama beberapa lama, Yudhistira menyerahkan tahta kepada cucu Arjuna, Parikesit. Kemudian, ia bersama Pandawa dan Drupadi mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Drupadi dan 4 Pandawa, kecuali Yudhistira, meninggal dalam perjalanan. Akhirnya Yudhistira berhasil mencapai puncak Himalaya, dan dengan ketulusan hatinya, oleh anugerah Dewa Dharma ia diizinkan masuk surga sebagai seorang manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Perang Mahabharata. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau pembuatan videonya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya. Akhir kata, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.